Beberapa waktu lalu, Apple meluncurkan produk terbarunya, Apple Vision Pro. Sebuah perangkat mixed reality headset yang bikin heboh dunia perkomputeran. Sebagian mencaci, sebagian lagi memuji. Ada yang bilang timingnya nggak tepat, tapi ada juga yang bilang bahwa Vision Pro akan menyelamatkan Metaverse. Mana yang benar? Ternyata Apple nggak peduli sama semua kegaduhan itu, karena Apple Vision Pro diluncurkan oleh Apple untuk satu tujuan yang sama sekali berbeda. Apa tuh? Yuk kita cari tahu. Kita mulai dengan menjelaskan secara sederhana apa itu Apple Vision Pro dan bagaimana ia akan mengubah interaksi kita dengan komputer. Kemudian kita bahas timing peluncuran Vision Pro yang sebagian orang bilang berisiko gagal. Selanjutnya kita kaji sejauh mana Vision Pro dapat menyelamatkan Metaverse. Terakhir, kita ulas visi masa depan komputasi versi Apple. Apple Vision Pro adalah perangkat yang Anda kenakan di kepala seperti kacamata seperti ini, ya. Nah, perangkat itu memungkinkan Anda untuk melihat dan berinteraksi dengan hal-hal digital di dunia nyata. Ini seperti memiliki layar komputer di depan mata Anda, ya, tapi Anda masih bisa melihat semua yang ada di sekitar Anda. Dibandingkan dengan headset lainnya, salah satu perbedaan terbesarnya adalah Apple Vision Pro masuk ke kategori mixed reality headset. Sementara sebagian besar headset yang tersedia saat ini di pasar seperti Meta Quest Pro atau PlayStation VR 2 adalah virtual reality headset. Virtual reality atau VR headset akan membawa Anda masuk ke dalam dunia virtual. Jadi Anda sepenuhnya masuk ke dalam dunia virtual 3 dimensi yang dibuat oleh komputer. Ada lagi nih perangkat yang disebut dengan AR atau Augmented Reality Headset. Berbeda dengan VR yang menghalangi pandangan kita ke dunia nyata, AR justru menyajikan hal-hal virtual ke dalam dunia nyata kita. Kalau Anda pernah main Pokemon Go, nah itu AR in action. IKEA juga punya aplikasi AR yang memungkinkan kita nih melihat bagaimana sebuah furnitur itu kelihatan di kamar kita sebelum kita membelinya. Seperti yang saya sebut sebelumnya, Apple Vision Pro adalah perangkat MR atau Mixed Reality, realitas campuran. Artinya Vision Pro mampu menghadirkan fitur dan pengalaman VR dan juga AR dalam satu perangkat. Nah, itulah perbedaan utama Apple Vision Pro dengan kebanyakan perangkat yang tersedia di pasar pada saat ini. Perbedaan lain yang mencolok adalah Apple Vision Pro tidak menggunakan controller seperti yang digunakan oleh banyak perangkat VR biasanya. Nah, sebagai gantinya, ia menggunakan kamera untuk mengidentifikasi gerakan tangan pemakainya. Sehingga kita bisa mengontrol semua yang disajikan oleh headset hanya dengan gerakan tangan dan jari kita. Vision Pro juga bisa menerima perintah melalui suara dan gerakan mata kita. Dengan gitu, kita bisa berinteraksi dengannya dengan cara yang lebih alami. Keren ya? Perbedaan lainnya adalah Apple Vision Pro berisi komputer lengkap di dalam headset. Nah, komputer ini dirancang khusus untuk VR dan menggunakan prosesor M2 milik Apple. Hasil akhirnya adalah Vision Pro tidak bergantung pada perangkat lain untuk beroperasi. Jadi dengan Apple Vision Pro ini seperti kita mengenakan komputer di wajah kita kemanapun kita pergi. Anda dapat menggunakannya untuk bekerja, bermain game, nonton video, atau bahkan berbicara dengan orang lain melalui FaceTime. Apple meluncurkan Apple Vision Pro saat fenomena Metaverse sudah memudar dan penjualan VR headset sudah sangat menurun tajam. Bahkan akhir-akhir ini Meta Quest sudah memangkas harga jualnya karena permintaan yang sangat rendah. Lalu, apa yang membuat Apple yakin bahwa produk ini, Apple Vision Pro, akan mampu berhasil di pasar? Pertama-tama sadari ya bahwa Apple nggak pernah menyebut istilah Metaverse sama sekali pada saat peluncuran Apple Vision Pro. Selain karena Apple nggak ingin mengasosiasikan produk ini pada Metaverse yang sudah mulai kehilangan angin, Apple menciptakan Vision Pro untuk tujuan yang berbeda. Emang kalau bukan untuk Metaverse, lalu untuk apa Apple Vision Pro itu diciptakan? Jawabannya ternyata karena Apple ingin membuat satu kategori produk baru yang akan mengubah pola interaksi manusia dengan komputer. Apple menyebutnya dengan spatial computing. Kata spatial berkaitan dengan ruang atau dimensi ruang. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan atau mengacu pada hal-hal yang terkait dengan posisi, lokasi, atau pengaturan dalam sebuah ruang.
Jadi spatial computing berarti aktivitas komputasi yang berbasis ruang. Nah, asyiknya, melalui spatial computing kita akan mampu berinteraksi dengan komputer dengan cara yang lebih alami. Seperti kalau kita berinteraksi dengan manusia dalam sebuah ruangan yang sama. Menurut saya, ide melahirkan pola interaksi baru dengan komputer ini Apple banget. Maksud saya gini, dari dulu ya itu yang selalu Apple lakukan. Dulu banget sebelum ada Apple komputer, kita nih berinteraksi atau mengoperasikan komputer dengan cara mengetikkan baris-baris perintah di layar. Lalu Apple menciptakan Graphical User Interface, sebuah sistem operasi berbasis gambar dan juga perangkat mouse. Keduanya memungkinkan kita berinteraksi dengan komputer cukup hanya dengan mengklik tombol icon yang ada di layar. Dengan begitu, komputer jadi mudah untuk digunakan oleh siapapun. Kalau istilahnya Apple, computer for the rest of us. Lalu Apple meluncurkan iPhone yang membuat komputer secara letterlock berada di dalam genggaman kita. Komputer yang bisa selalu menemani kita kemanapun kita pergi. Kemudian ada iPad. Walaupun bukan komputer tablet yang pertama, namun iPad lah produk yang mempopulerkan cara baru manusia berinteraksi dengan komputer, yaitu dengan menggunakan papan sentuh dan jari sebagai pointernya. Begitulah Apple. Maka wajar kalau Apple berupaya untuk mencari cara baru lagi agar manusia bisa berinteraksi dengan komputer yang itu lebih alami. Dari situ lahirlah Apple Vision Pro. Apple Vision Pro akan membuka berbagai peluang baru memanfaatkan teknologi komputer. Misalnya, selain meningkatkan produktivitas dan kreativitas kita dengan memungkinkan kita berinteraksi dengan informasi dengan cara yang lebih alami dan intuitif, Apple Vision Pro dapat membantu penyandang disabilitas. Misalnya begini, orang tunanetra bisa memanfaatkan semua sensor dan lain sebagainya dalam Apple Vision Pro sehingga dia bisa menjelajahi kota dan berinteraksi dengan objek digital. Lalu apa yang akan bisa membuat Apple Vision Pro berhasil sementara perangkat VR atau AR lainnya gagal? Ada beberapa alasan kenapa kok VR dan AR pada saat ini itu lambat lepas landasnya. Misalnya, kurangnya desain pengalaman pengguna yang baik. Kemudian juga kemampuan konten yang terbatas dan kerap kali ada masalah teknis dengan perangkat kerasnya. Nah, Apple jago kalau udah urusannya dengan desain antarmuka. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, antarmuka dan model interaksi kita dengan Vision Pro itu sangat mudah dan intuitif. Selain itu, Apple Vision Pro memiliki satu keunggulan yang nggak bisa dibeli dengan uang, yaitu ekosistem pengembang aplikasi untuk Apple. Para pengembang aplikasi iPhone dan iPad akan bisa dengan sangat mudah menghubungkan aplikasi yang mereka sudah buat ke dalam Vision OS, sistem operasi dari Apple Vision Pro. Artinya, aplikasi yang saat ini udah biasa kita gunakan nih di iPad atau iPhone, nantinya akan bisa langsung kita gunakan di Vision Pro. Nah, itulah keuntungan terbesarnya. Apakah Apple Vision Pro dapat menyelamatkan Metaverse? Jawaban jujurnya, nggak ada yang tahu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Apple nggak pernah menghubungkan Vision Pro dengan Metaverse. Jadi memang menyelamatkan Metaverse itu nggak pernah jadi misi dari Vision Pro. Namun bukan berarti Vision Pro nggak akan berdampak pada Metaverse. Banyak pihak, termasuk para pengembang Metaverse dan juga pengembang perangkat VR AR, menyambut gembira kehadiran Apple Vision Pro. Alasan mereka, perangkat itu akan membuka jalan bagi masyarakat untuk mengenal, masuk, dan akhirnya memanfaatkan Metaverse. Memang ya, Apple memiliki sejarah kesuksesan yang panjang di pasar konsumer elektronik, serta memiliki reputasi dalam merancang produk berkualitas tinggi yang mudah digunakan dan intuitif. Selain itu, Apple punya basis pelanggan yang sangat besar dan juga loyal, serta ekosistem aplikasi dan layanan yang kuat yang dapat digunakan dengan Vision Pro. Nah, itulah yang akan memicu lahirnya use case atau pemanfaatan baru dari perangkat VR maupun AR, yang kemudian akan memantik pengembangan Metaverse berikutnya. Namun, sebelum Apple Vision Pro dapat menjadi perangkat yang digunakan oleh banyak orang, Apple harus bisa menjawab beberapa tantangan berikut. Pertama adalah harga produksi yang tinggi, yang itu berakibat harga jual perangkat Vision Pro jadi sangat-sangat mahal, $3.500 atau 52 juta rupiah per unitnya. Kedua, bentuknya masih terlalu besar dan berat untuk digunakan dengan nyaman dalam waktu yang lama. Ketiga adalah kapasitas baterai yang terbatas dan terpisah dari perangkat utamanya. Tapi sekali lagi, Apple memang tidak sedang ingin menyelamatkan Metaverse. Ia sedang memperkenalkan kategori produk baru yang memungkinkan kita berinteraksi dengan komputer dengan cara yang lebih mudah dan intuitif. Jadi, produk Vision Pro yang diluncurkan kemarin itu sebenarnya hanyalah sebuah showcase. Apple sedang menunjukkan pada kita sebuah prototipe keren dari visi komputer masa depan.
versi Apple. Maka, jangan lihat Apple Vision Pro sebagai produk final. No, it's far from final. Apple Vision Pro is a beginning, sebuah permulaan dari bagaimana kita akan berinteraksi dengan komputer di masa depan. Tim Cook, CEO Apple, sadar bahwa waktunya sebagai CEO nggak akan lama lagi. Ia ingin meninggalkan legacy seperti Steve Jobs memberikan kita iPod, iPhone, dan juga iPad. Jika ia menunggu hingga teknologi mixed reality jadi murah dan nyaman digunakan sebelum meluncurkan Vision Pro, maka bisa jadi ia mungkin nggak akan pernah punya kesempatan untuk melakukannya. So, Apple Vision Pro is not a product. It is a vision. Apple Vision Pro bukanlah sebuah produk, melainkan sebuah visi. Apple adalah sebuah perusahaan konsumer elektronik. Walaupun ia mencoba masuk ke dalam korporasi, bahkan industri, pemasukan paling besar Apple tetap aja datangnya dari produk konsumer. Maka aneh kalau Apple meluncurkan produk yang harganya nggak kebeli oleh konsumer dan juga nggak nyaman untuk dipakai sehari-hari. It's very un-Apple. Sangat nggak Apple banget. Maka jika kita melihat Apple Vision Pro sebagai sebuah produk, itu kan jadi aneh. Tapi sama sekali nggak aneh kalau kita melihatnya sebagai sebuah visi akan masa depan komputasi. Maka, kalau ada nih orang yang mengomentari Apple Vision Pro sebagai terlalu mahal, jadi nggak masuk akal nih. Masih terlalu besar, berat, jadi kan nggak nyaman. Apalagi baterainya di luar gitu loh. Nah, kalau mereka masih membanding-bandingkan Vision Pro dengan perangkat VR, AR lainnya yang ada di pasar saat ini, mereka tuh sebenarnya belum nyambung dengan gagasan Apple Vision Pro. Ketika di bulan Oktober 2021, Mark Zuckerberg menyampaikan gagasannya tentang Metaverse. Pada saat itu, Metaverse itu cuma sekedar imajinasi liar yang dibungkus dengan animasi visual yang indah. Nggak konkret, nggak kuat juga use case-nya. Kini giliran Apple menunjukkan gagasannya. Tapi beda dengan Meta. Apple nggak hanya membicarakannya, Apple menunjukkannya. Belum sempurna tentu aja, tapi konkret. Use case-nya jelas. Sebentar lagi nih, sebagian orang yang punya Apple Vision Pro atau setidaknya punya akses untuk menggunakannya akan memanfaatkan perangkat itu untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya kita nggak bisa bayangkan. Dan itu akan memicu beragam gagasan-gagasan baru. Gagasan yang akan melahirkan produk, layanan, atau solusi baru yang jauh lebih baik. Ingat deh, ketika iPhone pertama kali diluncurkan, fitur dan aplikasinya terbatas. Harganya juga mahal, sehingga harus dijual secara bundling dengan AT&T. Bahkan iPhone saat itu nggak bisa pakai jaringan 3G. Sekarang, lihat aja bagaimana iPhone sudah mewujud. Pada akhirnya, biaya komponen akan selalu bergerak turun. Teknologi akan selalu berkembang semakin canggih. Dalam beberapa tahun lagi, Apple Vision Pro Max 5 akan diluncurkan. Dan orang-orang akan berbondong-bondong membelinya di seluruh dunia. Karena dunia pada saat itu nggak sama dengan dunia hari ini. Pada saat itu, nggak lagi kita ngeliat orang nenteng-nenteng laptop tebal. Atau mereka yang kepalanya tertunduk menatap smartphone di tangannya. Karena semua orang pada saat itu akan mengenakan komputer di wajahnya. Dalam bentuk seperti kacamata biasa yang terhubung langsung ke internet tanpa batas. Inilah Apple. Ketika yang lain ramai membicarakan gagasan yang keren, Apple bekerja agar bisa menghadirkannya untuk kita. Belajar dari Apple, mungkin kita perlu refleksi diri. Mungkin saat ini kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak berandai-andai. Kini, saatnya kita wujudkan gagasan kita. Bisa aja saat diluncurkan nanti orang akan memberikan nilainya 6 dari 10, jauh dari sempurna. Tapi bukankah 6 itu lebih baik dari 0? Sadari ya bahwa seberapapun terdengar hebat sebuah gagasan, selama ia masih berupa gagasan, berarti nilainya 0 karena ia belum memberikan manfaat apa-apa. Jadi ingat, 6 atau 5, 4, 3, seberapapun jeleknya atau kurangnya, itu selalu lebih baik dari 0 besar. Dan 6 itu kan lebih dekat ke 10. Jadi Anda tahu kan siapa yang nantinya akan memenangkan perlombaan.